Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariyya. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan satu-satunya yang bermakna tidak ada Tuhan selain Allah. Allah sang pencipta langit dan bumi, pemilik dan penguasa jagat raya. Allah yang mengatur segala-galanya, yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, yang maha abadi tanpa perubahan. Inilah inti tauhid, ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita pegang dengan teguh kapanpun dan apapun konsekuensinya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, yang dengan risalahnya telah mampu mengantarkan umatnya menuju pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang soleh, pembawa berita peringatan dan berita gembira dari Yang Maha Agung, kekasih penguasa yang maha perkasa. Beliau adalah mata air keteladanan bagi seluruh umat manusia. Begitu juga dengan keluarga dan sahabatnya yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan kita yang hadir di Masjid Al-A'la pada Jumat kali ini. Semoga kita semua menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Wasiat khatib, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bagaimanapun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, adapun tema mau'izah hasanah yang akan khatib sampaikan pada Jumat kali ini adalah mempersiapkan amal sebelum datang hari akhir. Di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu. 24 jam kita hidup dalam sehari semalam dengan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan.
Dari tidur sampai tidur lagi, dari buka mata sampai tutup mata, kita sedang menunggu apa, kata Allah? Apa mereka sedang menunggu apa? Atau apa lagi yang mereka tunggu-tunggu? Illa sa'ah, kata Allah, kecuali sedang menunggu kiamat. Kalaupun kita tidak merasakan kiamat kubra, paling tidak masing-masing kita akan mengalami kiamat sughra. Yang khatib maksud adalah, kalaupun tidak terjadi kiamat huru-hara, kita merasakan, paling tidak kita akan merasakan sakratul maut. Berarti kita sedang menunggu kematian, sedang menunggu ajal. Illa sa'ah anta atiyahum baghtah, mereka datang secara tiba-tiba. Sakratul maut, ajal, Israel menjemput, itu sifatnya tiba-tiba. Mati tidak ada pengumuman. Jangankan kita manusia biasa, Nabi pun juga tidak tahu kapan akan meninggal. Sehingga Abu Qatadah bertanya kepada Rasul, wasu'ila an shaumil itsnaini. Abu Qatadah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Di dalam sejarah ada 4 peristiwa besar yang Rasulullah alami terjadi pada hari Senin. Senin yang pertama beliau dilahirkan, Senin yang kedua Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Senin yang ketiga beliau hijrah ke Madinah, dan Senin yang keempat beliau meninggalkan dunia. Dalam sejarah 4 Senin itu peristiwa besar yang beliau alami. Tetapi ketika ditanya oleh Abu Qatadah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab 3 Senin, 1 Senin lagi tidak beliau jawab. Saya berpuasa hari Senin karena saya lahir hari Senin. Saya berpuasa hari Senin karena diangkat menjadi Rasul pada hari Senin. Saya berpuasa hari Senin karena hijrah ke Madinah pada hari Senin. Tapi 1 Senin lagi beliau tidak jawab, saya meninggal hari Senin. Maka Nabi hendak jawab, orang Senin meninggal. Beliau saja sebagai Rasul kekasih Allah juga tidak tahu kapan jadwal meninggal. Maka Allah mengatakan, anta atiyahum baghtah, mereka datang secara tiba-tiba. Ajal datang secara tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan. Begitu juga dengan kiamat. Kiamat juga tidak ada pemberitahuan. Jangankan kita manusia biasa, Nabi pun juga tidak tahu kapan datangnya kiamat. Sehingga Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, matas sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Nabi menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang tanya lebih cepat daripada yang tempat temayang. Nabi pun juga tidak tahu kapan datangnya kiamat. Faqad jaa asyratuha. Sambung ayat tadi, faqad jaa asyratuha, maka sungguh telah datang tanda-tandanya. Mati tidak ada pemberitahuan, tapi tanda kematian dikasih tahu. Kiamat tidak ada pemberitahuan, tapi tanda kiamat dikasih tahu. Ada satu buku yang dikarang oleh ulama Arab Saudi Dr. Muhammad Al-Uraifi. Judul bukunya Nihayatul Alam, ending alam, berakhirnya alam. Di situ diceritakan 10 tanda besar kiamat dan 131 tanda kiamat kecil. 10 tanda kiamat besar yang tahu hanya Allah, Nabi juga tidak tahu. Di antaranya, kapan akan lepas Dajjal dari ikatannya, hanya Allah yang tahu. Kapan akan turun Nabi Isa, hanya Allah yang tahu. Kapan keluar dabbah yang bisa bercakap dengan manusia. Kapan akan keluar dukhan, awan hitam yang menutup bumi, matahari nggak nampak, hanya Allah yang tahu. Tenggelamnya 3 benua nantinya, kapan terjadi, hanya Allah yang tahu. Keluar matahari di sebelah barat, keluar api di negeri Yaman, itu tanda-tanda besar yang tahu cuma Allah, Nabi juga tidak tahu.
Lalu tanda kiamat kecil, 131 tanda kiamat kecil terbagi kepada dua. 47 itu sudah terjadi, sisanya menyusul. 131. Di antara yang sudah terjadi, lahirnya Nabi Muhammad SAW itu tanda kiamat kecil. Wafatnya beliau tanda kiamat kecil. Bulan pernah terbelah itu tanda kiamat kecil. Lebih banyak kaum hawa daripada kaum pria itu tanda kiamat kecil. Mahar semakin mahal itu juga tanda kiamat kecil. Nah, sisanya yang belum terjadi apa? Suatu masa nanti begitu mudah mendapatkan rupiah. Maka nasabah masa untuk urun kaya madum, sehingga kita bingung kemana kita akan menyalurkan zakat kita. Itu akan ada masa yang hadir, itu tanda kiamat kecil. Nah, jamaah yang berbahagia, mati tidak ada pemberitahuan, kiamat tidak ada pemberitahuan, faqad jaa asyratuha, maka sungguh telah datang tanda-tandanya. Khatib memohon maaf, jangan gara-gara hari ini mau'izah hasanah tentang kematian lalu melemahkan imun kita. Orangnya ngeri khutbah membicarakan kiamat dan kematian, sehingga selesai solat lemah kita. Kalau lemah jiwa tanya menyomenan tengku, hanapa sabu buat lihat tentang dunia. Lebih baik kita iktikaf saja di masjid biar selamat, siapa tahu datang ajal dan kiamat. Bukan demikian maknanya. Semakin telinga ini mendengarkan mau'izah tentang kiamat dan kematian, semakin menambah motivasi kita untuk beramal sebelum datang hari akhir. Rasulullah mengatakan dalam hadis rawahu Ahmad, in qamat ala ahadikumul qiyamah, jika terjadi kiamat salah satu di antara kalian, makna salah satu berarti kiamat sifatnya yang bermakna ajal. Bila terjadi kiamat salah satu di antara kalian, wa fi yadihi fasilah, dan di tangan kalian itu ada benih, ada bibit, falyastakhrisha, maka tanamlah benih itu. Jadi walaupun tanya hampir sakratul maut, ajal, masih ada kesempatan beramal, beramallah. Bak jaro tanyo Nabi jeh beboh, meskipun ajal hampir menjemput dirimu, di tanganmu ada benih, falyastakhrisha, maka tanamlah benih itu. Jadi baik gara-gara cara mau'izah hasanah hurainya tentang kematian lalu melemahkan imun kita. Tawanya kalemah, semakin bergairah meningkatkan amal sebelum datang hari ya. Fa anna lahum idza ja'athum dzikrahum, maka Allah bertanya lagi. Allah mengatakan, apa arti kesadaran? Berarti lam tanya kesadaran, idza ja'athum dzikrahum, ketika hari H sudah datang. Selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita beramal sebelum datang ajal, beramallah. Karena hana guna lain. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Yunus ayat 90 kepada Fir'aun 90-91. Allah mengatakan, hatta idza adrakahul gharaq, ketika Fir'aun pasir telah hampir memenuhi tenggorokannya, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, saya beriman kepada Allah Tuhan yang dipercayai oleh anak keturunan Bani Israel, dan saya termasuk orang muslim. Maka Allah menjawab dalam surah Yunus ayat 91, al-an, baru sekarang kamu beriman, dulu kamu kemana? Qad asamta qabl, kamu itu durhaka, kamu itu tidak tahu diri, kamu sombong, angkuh, dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Terlambat sudah. Apa arti kesadaran, apa arti iman? Di saat Allah telah memberikan kesempatan beramal, kamu tidak beramal, tidak sadar.
Ini akibat orang yang lalai, tidak pandai memanfaatkan kesempatan untuk menambah amal ibadah. Padahal semakin hari Israel semakin dekat dengan kita, semakin hari ajal semakin dekat dengan kita. Banyak waktu kita sia-siakan, tidak mengumpulkan amal untuk menuju hari akhir. Karena itu jamaah yang berbahagia, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal ibadah semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, agar kembali kita kepada Allah. Ada bekal yang kita bawa, dan insya Allah kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan mau'izah ini menjadi hidayah kepada khatib, menjadi hidayah kepada jamaah sekalian. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal datang menjemput. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha la'allakum tuflihun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرتها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-qawiyyul matin. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.